tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak, tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah. Dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Allahumma arhamna bil Quran. Tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak, tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah. Dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Bukan melawan memakai kekuatan jamaah sendiri. Sendiri saya nggak pernah dari dulu. Ini untuk agama. Saya sudah pernah cerita kepada ibu bapak. Saya ditabrak di Palopo di Sulawesi. Orang kafir tabrak mobil saya, terlempar dia, masuk ke rumah sakit, daik. Ini istri saya lagi ikut. Pagi-paginya saya antar ke bandara dia. Kau pulang duluan karena dia mau melahirkan. Biar saya yang jalan sendiri. Pergi ke Tanah Toraja berdakwah. Sampai di sana ditabrak mobil saya. Pulang dari ceramah jam 1 malam. Begitu ditabrak, masuk rumah sakit. Anak muda, jahit 82 jahitan. Di dalam rumah sakit dia ngomong, waktu saya tabrak Ustadz, di dalam mobil Ustadz itu banyak sekali orang tua-tua berjubah putih di dalam mobil. Saya bilang, tidak ada, cuma saya sendiri. Saya nggak pernah pakai sopir, saya nggak pernah pakai pengawal. Paling gampang kalau mau bunuh saya ini, Pak Kades. Bapak pun kalau tersinggung sama saya, kita baku hadir di luar sana nanti. Maksud saya begini Pak Kades, sebagai pemimpin Islam, mari kita bersandar kepada Allah. Itu kalau pemimpin politik boleh kita memperalat massa dengan kekuatan argumen untuk bertarung secara politis. Tapi ini bukan barang politik, ini hukum vertikal. Mengadu kepada Allah. Jangan jadi seperti Ibrahim, sudah siang malam dengan Allah, bergaul dengan Allah, sujud menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 260, Ibrahim pernah meragukan kekuatan Allah. Ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil mautah? Bagaimana ya Allah engkau bangunkan orang makhluk yang sudah mati? Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau berteman dengan saya, siang malam engkau ada dengan saya, sujud menyembah kepadaku. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah, saya ingin supaya keyakinanku makin kuat kepadamu. Kata Allah, lah baik ya Allah, ente cari 4 model burung karena teman begitu kalau cara panggilnya. Pak Kades namanya siapa? Pak Rol. Pak Kades namanya Sahrul. Kalau sudah berteman sama saya, ente panggil sama saya, ya. Anak panggil sama antum, Kades, Rol. Antum ambil 4 burung, Rol. Kata Allah, Ibrahim, ambil 4 model burung, cincang-cincang mereka, darahnya kau campur di dalam loyang, bulu-bulunya pun, dagingnya pun campur aduk jadi satu. Setelah itu Ibrahim letakkan di 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu kau panggil mereka Ibrahim. Udah dicincang. Nggak percaya saya baca di Al-Baqarah 260. Ini bukan cerita komik. Ini bukan cerita Butong Pai. Ini bukan cerita kungfu Cina. Ini bukan cerita silat Indonesia. Ini adalah kebenaran Al-Quran.
Ibrahim letakkan, panggil Ibrahim. Dalam waktu detik, tidak sampai menit, panggil Ibrahim. Datanglah Pak Kades, burung-burung tadi dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Apa maksud saya ibu bapak? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang dulu. Ditimpa kemalangan bagaimanapun kita, ditimpa ujian bagaimanapun kita, selagi kita masih beriman kepada Allah, lama atau cepat, insya Allah kemenangan akan kita raih. Makanya saya ngomong tadi ini, karena ini YouTube ini akan keluar. Saya minta kepada Pak Jokowi dan terutama Raja di samping Pak Jokowi, mantan Kiai Pak Maruf Amin. Kalau sudah wapres jangan pakai-pakai tuh Kiai. Tolong supaya Bapak bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu orang tua kami Pak. Bebaskan beliau. Kalau beliau bebas, insya Allah tanpa mendirikan FPI kita bersatu. Karena kalau beliau tidak bebas, ibu bapak percaya lebih besar akan datang di belakang kita ini. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya pernah ngomong di ceramah di Medan, di pantai selatan Jawa akan ada 9, sekian skala Richter. Ada yang maki-maki saya. Mana betul, mana mau terjadi, mana memang terjadi betul. Habis dari pantai selatan Jawa. Nah ini juga di Palu pernah saya bilang, di Lombok sana pernah saya bilang juga begitu. Terjadi. Ceramah di Pekanbaru, di kota Pekanbaru, 1-2 hari ini akan ada gempa. Ini tahun 2021 ini adalah tahun petik daripada 2020. Nanam padi 3 bulan lalu, petiknya 3 bulan depan. Kemarin di ujungnya masih ada masalah, kematian anak pemuda. Itu baru tunggu tunasnya. Buahnya mana? Tunggu Komnas HAM. Apa Komnas HAM ini berani atau tidak? Kalau Komnas HAM kalah, aduh, ini yang sangat bahaya sekali. Ke depan sana lebih besar. Karena kalau manusia sudah tidak adil, kalau manusia sudah tidak bisa menunjukkan kebaikan, Allah yang akan tunjukkan kebaikannya. Dalam bentuk apa? Musibah. Mungkin bukan 6 skala Richter Pak Kades, tapi yakinlah kalian di Sumatera ini nggak bakal tersentuh, insya Allah. Mulai dari Lampung, Jambi, Palembang, Islamnya sampai ke Nanggro Aceh Darussalam, insya Allah masih asli. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah mau percaya diam-diam dia. Inilah Pak Kades wajah daripada Islam Indonesia. Sudah dibilang begitu lama sekali dia respon. Dia kayak heran ini. Ini kok orang dari Kristen, dari kafir masuk Islam bisa ceramah begini ya. Saya nggak bisa mungkin ya. Saya aja masih ragu-ragu dengan Islam, nggak percaya saya kalau Pak Yahya percaya betul kepada Islam. Antum yang bahlul jangan samakan dengan saya. Antum yang tidak beriman betul-betul jangan samakan dengan saya. Antum mau lihat orang beriman, lihatlah perjalanan dakwanya. Sudah hampir 15 tahun kami berdakwah. Tuh ada istri saya di belakang, tanya. Anak saya dari kandungan sampai lahir sudah 3 tahun lebih. Ada pernah mengidap penyakit? Siang malam kami di jalan. Bahkan anak saya itu kalau pas tempat luas begini, tabur hambur semua ini Quran-Quran ini. Aktif sekali anak saya. Sampai ada jemaah bilang, Ustaz ini imunisasi. Nggak pernah kami kenal imunisasi. Apalagi sekarang ini. Oh, jangan coba-coba antum ke rumah sakit atau ke puskesmas Pak Kades. Ibu yang di Pasir Pengarayan ngomong sama istri saya Bu dibawa ke puskesmas, dipaksa periksa. Lalu saya nggak periksa Bu, cuma duduk-duduk. Datang perawat. Bu, dipanggil namanya. Ibu ke ruangan sebelah, ke kasir. Ada apa? Ibu negatif obat COVID. Karena ibu negatif, mohon maaf Bu, bayar 600.000. Ingat kita. Jadi sudahlah, ini kalau bukan politik, bisnis. Bisnis ini barang ini divaksin, lagi ribut sekarang. Orang mau divaksin, apa dilakukan nggak? Kakak saya dari Manado, boleh nggak kita divaksin?
divaksin, silakan. Tapi saya masih ragu. Kalau masih ragu, jangan. Apakah saya mengatakan kepada jamaah jangan divaksin? Oh, nggak boleh. Itu apa ibu bukan anak saya. Nggak boleh. Terkait dengan konteks bernegara, beda kita. Nggak boleh saya masuk ke situ. Paham mereka? Supaya di bajingan-bajingan ini tahu bahwa kami para ustaz tahu konsep bernegara. Itu urusan yang apa? Itu urusan horizontal. Urusan vertikal baru sama saya. Di mana hadisnya Ustaz? Begini. Rasulullah pernah pergi ke Madinah. Madinah itu sarangnya orang-orang Ansor, tempatnya, basisnya Ansor. Pemuda-pemuda Ansor sedang memanen anggur. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hei, ini buah kenapa kalian potong-potong? Padahal anggur itu dicangkok. Kata salah satu petani anggur, ya Rasul, kita cangkok karena dari sinilah anggur ini berbuah, hasilnya pun besar di setiap tahun. Kata Rasulullah, jangan dicangkok. Sudah beginilah bentuk yang diturunkan Allah. Karena Rasul yang bicara, pemuda Ansor ikut. Tahun depan begitu panen merosot. Mereka datangi Rasulullah. Ya Rasul, tahun ini kami panen anggur kami merosot, menurun drastis. Kenapa? Karena tidak dicangkok. Rasul larang. Kata Rasulullah, ikutilah aku yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Lakukan apa yang kamu tahu yang tidak ada dalam hukum syariat. Sekelas Nabi Muhammad rendah hati mau mendengar. Jadi kalau tidak berkaitan dengan akidah, silakan ibu bapak tanya kepada Kades atau tanya kepada Satgas Covid. Kalau nggak divaksin ibu bapak didenda 5 juta. Nah, mau itu? Kalau denda 5 juta lebih baik beli motor bebek atau pupuk sawit. Disuruh suntik, disuruh apa itu vaksin, boleh. Nah, ini ada Pak Kades. Saya sebagai penceramah mubalik cuma memberikan saran, Pak Kades, kalau jamaah saya ini akan divaksin, berikan contoh vaksin yang sama, jangan beda mereknya, jarum suntiknya pun sama. Petugas Covid dulu divaksin. Andaikan kalau habis sunat apa habis suntik itu roboh mati, semuanya lewat begitu. Jangan cuma Pak Kades kan. Kira-kira boleh solusi begitu? Boleh. Ya, karena ada orang ketemu saya di Hotel Pangarayan, bilang begitu sama saya. Hotel apa itu? Sapania. Saya tanya, ngomong ngapain di sini? Ustadz, saya tim apa itu? Apa? Satgas vaksin. Ustadz, kalau ceramah minta tolong sampaikan ke jamaah, jangan menolak untuk divaksin. Ya, saya tidak mungkin saya. Kalau saya memang tidak mau divaksin, kenapa Ustaz? Ya saya sehat bagaimana divaksin? Bagaimana Ustaz rasa Ustaz sehat? Rokok aja dengan kopi puluhan gelas, sudah dingin. Ini saya semangat ceramah karena panitia tahu selera saya. Dia sudah taruh memang di sini. Kalau panitia tidak ikhlas itu biasanya cuma gelas ditutup, nggak tahu apa isinya, nggak mau juga saya minum. Awak punya perasaan, kalau sudah terbuka begini berarti ikhlas. Bismillah. Saya bilang, kamu yang perlu vaksin, badanmu sudah kerempeng begini. Memang yang tak saya sudah begini, jadi Ustaz sehat. Saya merokok pun dia bilang, oh kok Pak Ustaz merokok? Ya iyalah, masa semua Ustaz tidak merokok? Siapa yang wakili di jamaah-jamaah yang merokok ini? Pak Kades pun ada. Mana tadi itu sempurna saja? Jangan jamaah, justru yang begini-ginilah, dari sifat-sifat kecil begini kita jadi munafik besar. Kalau jadi manusia, terbuka sajalah, nggak usah tutup-tutupi, mentang-mentang Ustaz. Nggak usah bermain ular begitu. Terbuka kepada umat. Ente suruh saya vaksin, saya tidak mau. Kenapa Ustaz? Saya sehat. Ambil tuh apa itu, detektor, periksa. Nggak lebih daripada 6,2 suhu badan saya. Tidur jam berapa tadi malam? Ente lihat saya tiba tadi malam jam 2:30. Ini sudah berkeringat begini. Allahu Akbar. Bagaimana orang suruh hadis Quran kosak? Nggak ada itu.
Kalaupun sakit itu biasanya kena hujan gitu kan. Isi amplopnya agak kurang, itu sakit kepala pasti kawan. Itu perhatikan baik-baik panitia itu. Dipercakapkan lewat handphone beda, pulang pun beda. Ini Ustaz, kalau ente mau sehat kasih banyak-banyak sama kiai. Itu tekniknya. Kasih sama Ustaz aja sedikit, begitu jalan mobil buang dengar celaka. Kenapa? Karena tidak bersedekah. Ini Ustaz datang jauh-jauh begini, cepat-cepat kalian cari di mana kantongnya. Selip bola dia. Ini jadwal terakhir, jadi kuperas kalian. Lakukan Bu, jangan ragu-ragu. Kalau ibu rasa sakit, lakukan. Nggak usah juga kita suuzon kepada pemerintah, belum tentu. Sekarang begini deh, logikanya sederhana begini. Ini yang protes Pak Jokowi sekarang sebenarnya sama wataknya, cuma tidak kebagian. Coba kalau kebagian, sama bajingannya, sama. Oh, orang Indonesia bagaimana? Siapa tidak tahu? Siapa tidak tahu? Maksud Ustadz bagaimana? Begini, kita kemarin kan kebanyakan yang hadir di masjid ini, termasuk saya pribadi, kita ini kan dari grupnya kampret. Yang kita lawan kan cebong. Kita tuduh-tuduh cebong salah, cebong tidak betul, di pihak Jokowi tidak betul. Kalau kita benar, kenapa kita kalah? Coba jadikan ini sebagai bahan untuk kita merendah tawadu. Kalau kita merasa kita banyak ulama-ulama yang lurus, kenapa kita kalah? Ayo, Allah lebih tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai Bapak cuma karena kebencian politik sampai 2024, bahkan sampai saat ini kita diadu domba terus. Polisi, tentara di luar sana bukan musuh kita. Pak Kepala Desa sebagai seorang pemerintahan yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, semua kita bersaudara, dan tidak menutup kemungkinan aparat di luar sana, siapa tahu adik kita, siapa tahu kakak kita, tetangga kita, om kita, anak kita, cucu kita. Mau apa kita? Mau kita diadu domba? Perhatikan baik-baik. Gus Nur ditangkap, Maher ditangkap, bahkan Habibana kumpul di satu ruangan. Gus Nur hadir sholat maghrib, Habibana juga memimpin sholat. Yang menangkap jadi makmum, yang ditangkap jadi imam. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Mari kita berkokoh ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak ajaran Islam yang tidak murni. Bukan lagi mengajarkan orang untuk mencintai Allah dan Rasul, tapi bagaimana mencintai seorang penceramah, seorang figur. Saya sering dengar itu. Kadang-kadang saya mampir dengan istri, ada ustadz bicara mic-nya sampai 15. Di sini mic, di sini mic, di sini mic, di sini juga ada mic dari atas ke bawah begini. Jenggotnya minta ampun sampai di dada, sampai di perut. Isi ceramahnya bidah, kafir, bidah, kafir. Yang dia serang adalah umat Islam. Saya bilang, pidato iblis dari mana ini? Jangan-jangan salah dengar saya ini. Jangan diundang di sini Pak Kades. Nggak dibutuhkan model penceramah seperti itu. Antum mau marah sama saya, silakan marah. Tujuan saya adalah baik. Saya bekas kafir, paling senang melihat dulu waktu saya masih pendeta, paling suka mendengar kalau orang Islam dengan orang Islam saling menjelek-jelekan. Ini teori kafir yang dia pakai. Jangan dengar yang begitu. Kalau sebagai ustadz, saya katakan saja, di sini kita mengaji, belum tentu saya sampaikan benar. Mungkin ada ulama lain yang beda mazhab lebih baik. Itu baru ulama. Ini saya bilang, jangan pernah bangga jadi pemimpin agama lalu memperalat umat. Ujung-ujungnya antum imanuhum fi amplopihim. Sama dengan di pasar, sama dengan di iklan televisi. Yamaha paling di depan, Honda BD paling belakang. Apa yang dia cari, Pak? Jujur aja Pak Kades, apa yang dia cari? Fulus. Antum kalau mau berdakwah keliling di Indonesia, jangan naik pesawat, jangan pakai pengawal, jalan sendiri.
Jamaah sering tanya sama saya, Ustaz sering diancam. Allahu Akbar. Ancaman kepada ustaz-ustaz lain 1000 kali lipat ancaman yang datang kepada saya. Ancaman kepada saya ini dari orang-orang kafir, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Naik peri cuma bertiga. Tapi awak tidak bodoh. Setiap naik peri awak lipat di sini pisau 2 biji. Kau dekati ku robek. Ya. Apalagi sekarang banyak orang gila, lambat kalau dikasih masuk rumah sakit. Biar saya yang kasih sembuh. Begitu kan? Umpamanya begini, Pak Kades mau coba serang kan, pura-pura gila. Ini mic ini setengah Pak masuk di kepala ini. Insya Allah dikasih contoh. Coba-coba saja lah kalau ada yang mau coba-coba gila, jangan ganggu ustaz lain. Tunggu ya Waloni. Begitu. Tantang yang begini, jangan langsung mendengar, kita jaga 5 di belakang, 5 di samping, 5 di kiri. Innalillahi. Allah bilang sudah tidak usah dikawal itu. Malaikat tidur aja. Pergi ke Malaysia saja, kawal ustaz-ustaz Malaysia. Kenapa? Dia sudah banyak makhluk yang kawal. Nabi-nabi Pak jalan dengan keluarganya, minta ridho sama Allah. Jadi ustaz tidak pernah diancam orang Kristen. Innalillahi. Sudah saya lewati yang keras bagaimanapun. Awal saya masuk Islam, ceramah di Sulawesi, ceramah di Kalimantan, bukbak, mobil saya sudah berapa kali pecah. Sudah 3 kali ganti mobil, bahkan terguling-guling di jurang. Adakah kami sekeluarga luka, terkelupas? Anak saya Ibnu pecah kepalanya? Tidak, malah dia ketawa-ketawa. Jatuh Pak? Enggak, jurang. Dia akan tanya sama saya, Abah, apa itu kopi? Kopi dingin. Saya minta kopi Abah. Nanti kita beli kopi di situ, ada kopi goreng. Beli kau harga 50.000, makan tuh kopi kita. Kita jalan kemana-mana, anak kecil yang begini tidak ada. Diancam di mana? Ini negara hukum, tidak boleh sembarang melakukan tindakan pidana. Secara hukum kita tidak takut, apalagi atas pertolongan Allah melalui dakwah. Takut sama siapa? Umar bin Khattab waktu masuk Islam, jangankan makhluk, setan pun lari dengan Umar.